Halo, selamat pagi Saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini awal bulan Juni, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Nanda Aprilia. Sejumlah informasi tentu sudah kami siapkan untuk Anda Saudara. Salah satu yang menjadi sorotan hari ini bahkan sejak malam tadi ya Betul. Adisti adalah kebakaran yang terjadi di Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat. Butuh waktu berapa lama tadi Adisti kita sempat ngobrol? Lebih dari 7 jam lamanya ketika memang proses pemadaman terus dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran wilayah Jakarta. Ini terus melakukan upaya begitu ya, dan ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagaimana sistem kelistrikan terutama di wilayah padat penduduk seperti di Jakarta ini harus segera dibenahi karena informasinya adalah dugaan sementara kebakaran ini diduga akibat korsleting, Nanda. Dan ada 500 kepala keluarga yang dievakuasi. Itu menurut informasi dari Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tapi Adisti, kalau Adisti perhatikan tadi malam sebenarnya ketika kebakaran itu terjadi, banyak juga yang live streaming. Jadi Oh ya? ya banyak sekali yang live streaming. Memang ada bangunan tinggi di sekitar lokasi yang memperlihatkan bagaimana kobaran api cukup besar sekali dan mereka diperingatkan untuk tidak keluar dari balkon tempat mereka tinggal. Jadi saya katakan tadi malam cukup dalam tanda kutip mencekam, tapi akhirnya syukurnya bahwa memang api dapat dipadamkan. Dan sekarang kita akan lihat juga tentunya nanti bagaimana situasi terkini di sana dan laporannya akan dibawakan untuk Anda. Tapi saudara, sebelum sampai ke sana, kita ke informasi pertama terlebih dahulu. Saudara, sejumlah rumah panggung di kawasan Kampung Nelayan di Kali Adem Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Senin malam. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Saudara, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di wilayah Kebon Kosong hingga bangunan pasar di Kemayoran Jakarta Pusat pada Senin malam. Kita ke informasi lainnya, saudara. Pencarian 3 korban hilang akibat ledakan bom sisa perang dunia kedua di Biak Numfor, Papua melibatkan tim Jibom Gegana Polda Papua. Hal ini dilakukan untuk membersihkan sisa bom yang dikhawatirkan masih ada di sekitar lokasi. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Warga desa Growong Kidul, Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan. Bayi ini dimasukkan ke dalam tas yang diletakkan di pinggir jalan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Polisi menggerebek salah satu unit apartemen di Makassar, Sulawesi Selatan karena diduga jadi gudang penyimpanan narkoba. Sabu senilai 2,5 miliar rupiah pun disita. Kita ke informasi kriminal, saudara. Polisi menangkap perusak kaca spion mobil di Tol Jor, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Sekelompok gajah liar masuk ke permukiman warga dan merusak kebun semangka seluas 1,5 hektar di Kota Pekanbaru, Riau. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, kebakaran yang melanda Pasar Jiung dan permukiman warga di Kemayoran Jakarta Pusat juga mengakibatkan anak-anak tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolah. Terima kasih dan masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, saudara. Garda Revolusi Iran menempelkan gambar Trump pada rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat sebagai serangan balasan. Televisi pemerintah Iran menayangkan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Iran mengklaim kapal-kapal kembali melintasi Selat Hormuz setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Tak mau bayar makan usai menyantap makan siang di sebuah coffee shop di Tanah Abang, Jakarta, ada seorang warga negara asing mengamuk saat diminta membayar makanannya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang pemotor masuk ke dalam tol Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengendara motor tersebut melaju di lajur kanan jalan tol sehingga membahayakan pengendara lain. Aksi tersebut terekam kamera warga. Polisi menggerebek salah satu unit apartemen di Makassar, Sulawesi Selatan karena diduga jadi gudang penyimpanan narkoba. Sabu senilai 2,5 miliar rupiah disita. Polisi menangkap perusak kaca spion mobil di Tol Jor, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.
Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Tidak hanya kehilangan tempat tinggal, kebakaran yang melanda Pasar Jiung dan permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat juga mengakibatkan anak-anak tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolah. Saudara, ekspor SDA satu pintu lewat Danantara, sumber daya Indonesia, resmi beroperasi secara bertahap dimulai dengan masa transisi dari 1 Juni hingga 30 Desember 2026. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa bilang peraturan ini akan memperkuat likuiditas himpunan bank milik negara atau Himbara.